Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Channel yang berisi video seputar dunia pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas soal ulangan harian atau soal penilaian harian muatan pelajaran matematika pada materi penaksiran ya. Ini di materi di kelas 4 ini ya. Jadi soal-soal ini disusun berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang paling baru. Jadi kurikulum yang sedang digunakan saat ini. Baik, sebelum dilanjut silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP. Jangan lupa klik tanda like-nya dan klik juga tanda loncengnya. Nanti kita akan bahas ya beberapa materi dan beberapa soal penilaian harian, soal PAT, soal UAS, soal PTS, nanti lengkap. Silahkan subscribe dulu ya. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Nah, ini taksiran atas kepuluhan terdekat dari 16 adalah. Nah, ini taksiran atas. Jadi taksiran itu ada 3 jenis ya. Taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, baik Bapak, ini pilihannya ya. Yang A ini 10, yang B 20, yang C 30, yang D 40. Baik, sebelum dilanjut saya akan jelaskan dulu ya aturan penaksirannya. Nah, ini kalau kita mulai dari aturan penaksiran terbaik dulu ya. Kalau penaksiran terbaik ya ini kan 16. Kalau dibulatkan ke puluhan terdekat aturannya begini. Nah, misalkan di sini 16 ya. Kita lihat posisi angka satuannya. Nah, ini aturannya untuk penaksiran terbaik ya. Aturannya begini, kalau di sini angkanya ada angka 1 sampai 4. Nah, ya. Maka di sini nanti dijadikan 0. Ya. Nah, kemudian kalau angka di sininya antara 5 sampai 9, nah ya, kalau 5 sampai 9, nah yang puluhannya ini bertambah 1 ya. Baik, saya ulangi lagi. Kalau angka di sininya 5 sampai 9 ini tetap dijadikan 0, tapi angka puluhannya nanti ditambah 10 ya. Nah, berarti ini jadi 2 ya, ini jadi 0. Nah, itu taksiran terbaik. Jadi taksiran terbaik lihat patokan di angka satuannya. Kalau angka satuannya 1 sampai 4 maka 0. Nah, misalkan begini, ini 12 ya. Nah, ini karena ini dua angka ini satuannya ada di rentang 1 sampai 4, maka ini jadi 0 dan angka puluhannya tetap 10. Jadi 12 itu kalau dibulatkan terbaik, maka pembulatannya ke puluhan terdekat itu jadi 10. Nah, ini kalau 16. Nah, kalau 16 ini karena ininya ada di rentang 5 sampai 9 satuannya, maka ini jadi 20. Nah, itu seperti itu. Nah, ini aturannya ini ya. Nah, itu. Maka ini kalau untuk soal nomor 1 kita perhatikan ini 16. Nah, kalau 16 karena angka satuannya ini tadi sudah dijelaskan ya. Makanya ini isinya adalah 20 ya untuk taksiran terbaik. Tapi kita kembali lagi ya. Nah, ini taksiran atas. Nah, kita kembali sekarang ke taksiran atas. Tadi kan disebutkan ada taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik. Nah, ini barusan yang kita bahas adalah taksiran terbaik. Nah, kata kuncinya begini, kalau taksiran ke atas mau berapapun, misalkan ini kepuluhan ya. Misalkan ini 16, tulis lagi. Mau berapapun angkanya di sini, mulai dari 1 sampai 9, semuanya harus dibulatkan ke atas. Artinya ini dijadikan 0 dan puluhannya ditambah 1 atau ditambah 10. Ini jadi 20. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan begini, 11 kan kalau taksiran terbaik itu jadi 10. Tapi kalau disuruhnya taksiran atas, maka ini dibuat jadi isinya 20. Semua mau angkanya tidak terkecuali dari 1 sampai 9 di satuannya
Kalau disuruhnya taksiran atas, maka ini jadi 20. Nah, itu bedanya taksiran terbaik dengan taksiran atas. Nah, sekarang taksiran bawah sebaliknya. Ya. Misalkan ini 11. Nah, ini kan mau berapapun angkanya di sini 1 sampai 9, maka dibulatkan ke bawah. Ke bawah itu artinya tetap 10. Baik, seperti itu. Maka untuk 16 ini taksiran atas ya udah tidak usah diperhatikan lagi angka satuannya. Maka ini jadi 20. Nah, ini sama sesuai dengan taksiran terbaik. Kalau dilihat angkanya ini 16. Ini jawabannya 20. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini sudah dibahas tadi ya. Sekarang taksiran bawah. Kepuluhan terdekat dari 25. Nah, kan mau berapapun angkanya di sini, ini tetap ya. Ini di 20. Sedangkan kalau menurut aturan terbaik, ini harusnya taksiran terbaik ya. Ini harusnya jadi 30. Karena disuruhnya taksiran bawah, maka isinya 20. Ini jawabannya A ya. Itu jadi ada taksiran bawah, taksiran atas, taksiran terbaik. Kalau taksiran terbaik itu sesuai aturan. Nah, kalau taksiran bawah ya semuanya tidak sesuai aturan, dikebawahkan semua. Kalau taksiran atas keataskan semua tanpa melihat angka satuannya. Kalau pembulatannya ke puluhan terdekat. Nah, baik seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang ini taksiran terbaik. Kepuluhan terdekat dari 37. Baru sekarang kita lihat aturan ya. Perhatikan ini angka satuannya. Nah, ada di rentang 5 sampai 9. Artinya nanti satuannya dibuat 0. Nah, maka ini puluhannya ditambah 10 jadi 40. Nah, jawabannya ini C. Nah, ini karena ini taksiran terbaik berarti sesuai aturan. Baik, itu soal nomor 3. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Hasil taksiran terbaik kepuluhan terdekat dari 72 ya, dan ditambah 56 adalah, nah ini caranya bagaimana ya. Nah, ini kita boleh dibulatkan satu-satu dulu ya. Misalkan ini 72 terus kembali ditambah 56 ya. Kita bulatkan ini 72 karena perintahnya taksiran terbaik, maka ini jadi 70 ya, ditambah 56. Ini ada angka 6, artinya di sini harus menambah 10 jadi 60. Nah, isinya 130. Nah, ini jawabannya C ya. Itu taksiran terbaik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini hasil operasi hitung taksiran atas. Nah, ini awas. Ini disuruh ke taksiran atas dari 2/1/4 ditambah 2/6 adalah, nah baik, ini ada bilangan bulat, ini ada pecahan ya. Ini pecahan, ini pecahan. Bilangan bulatnya kita sudah tahu ya, sudah jelas ini angka 2. Nah, sekarang 1/4. Kalau digambarkan garis seperti ini kan. Nah, ini 1/4 artinya dibagi 4. Nah, seperti ini ya. Nah, ini posisinya 0, ini 1/4. Nah, ini 2/4. Nah, ini 3/4. Nah, ini kan dibagi 4 ya. Sampai sini. Ini 4/4. Nah, ini posisinya ada di sini. Ya, berarti dekat ke 0. Nah, kalau disuruh taksiran ke atas, ini berarti ke 1. Mau tidak mau dikeataskan ke 1. Ya, jadi ini dianggap 1. Nah, seperti itu. Yang 1/4. Nah, sekarang kita perhatikan yang 2/6. Nah, kita buat dulu biar lebih jelas. Ini garis bilangannya dibagi 6 ya. Nah, ini 1/6, 2/6, 3/6, kemudian ini 4/6, 5/6,
per 6, 6 per 6. Baik, ini harusnya di sini 0 ya. Nah, ini. Nah, baik, ini kan dibagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah habis, ini jangan di sini. Nah, ini posisi 2 per 6 ada di sini ya. Kalau taksiran terbaik karena ini dekat ke 0, maka nanti jadi 0. Tapi karena ini suruhannya taksiran ke atas, maka ini jadi 6 per 6, artinya jadi dibulatkan ke 1. Nah, berarti kalau ditulis kembali seperti ini, 2 ya ditambah 1 ditambah 1. Nah, seperti itu ya. Jadi 2 tambah 1, 3 ditambah 1, 4. Isinya taksiran atasnya jadi 4. Nah, ini jawabannya D. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya gambarkan seperti ini? Ini nanti untuk taksiran terbaik ya. Nah, misalkan kalau 1/4 nanti dibulatkan jadi 0 karena dekatnya ke 0 kalau dibulatkan ke satuan terdekat ya. Nah, sekarang misalkan 3/4. Nah, 3/4 dekat ke 4/4. 4/4 itu 1, maka 3/4 dibulatkan jadi 1. Itu kalau menurut aturan taksiran terbaik ya, seperti itu. Baik, ini isinya adalah 4. Kenapa? Karena 2 ini 2 1/4 dibulatkan jadi 1, jadi 3 ini. Ditambah 2 per 6 jadi 1 lagi ya. Jadi 2 tambah 1 3 tambah 1 4. Nah, isinya 4 seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 6, isian singkat ya. Nah, lanjut ini bilangan desimal ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Hasil taksiran terbaik dari 45,2 dikurangi 20,5 adalah, nah kan ini dibulatkannya nantinya kesatuan ya. Nah, ini misalkan 45,2. Selalu perhatikan angkanya di sini. Kan nanti akan dibulatkannya di sini di satuan. Nah, jika angka di sini 1 sampai 4 sama saja, nanti ini jadi 0. Jika angkanya di sini 5 sampai 9, nah, maka ininya jadi 0, cuman nanti satuannya bertambah jadi 1. Jadi nanti 6. Nah, karena angka di sininya angka 2 ada di rentang ini, maka ditulisnya seperti ini. Ini tetap satuannya 5,0. Nah, kalau di belakang koma ada angka 0 tanpa ada lagi angka yang lainnya, maka bisa ditulis seperti ini ya. Nah, sudah ketemu. Untuk 45 sudah dibulatkan, 45,2 jadi 45 dibulatkan. Nah, kemudian yang 20,5 sekarang. 20,5. Kita lihat ini angka di belakang komanya 1/10-nya ya. Nah, ini perhatikan. Nah, ini artinya ada di rentang 5 sampai 9. Nah, kalau seperti itu nanti ini satuannya bertambah 1 jadi 21,0. Bisa ditulis 21. Dikurangkan saja. 45 dikurang 21. Nah, hasilnya jadi berapa? 24 ya. Ini isinya 24. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7 nih ya. 276 dibulatkan ke atas ke ratusan terdekat. Jadi kalau sudah ada perintah kebulatan ke atas, ini 200 sudah pasti langsung saja ya. Jangan lihat angkanya di sini ya. Langsung saja ini 200 dibulatkan ke atas ke ratusan terdekat, ya udah isinya 300. Nah, seperti itu ya. Jadi perintahnya ke ratusan terdekat dibulatkan ke atas. Udah ini 200 langsung saja jadi 300. Nah, ini seperti itu, ini gampang sekali ya. Baik, ini pecahan campuran ya, dibulatkan menjadi ini artinya kesatuan terdekat. Nah, kita lihat posisinya. Kalau tidak ada perintah dibulatkan ke atas ke bawah, artinya ini diminta ke pembulatan terbaik. Jadi pembulatan sesuai aturan. Baik, kita lihat lagi ya. Untuk ini 11-nya udah jelas. Nah, ini untuk yang 4/6. Kita lihat lagi ke atas. Nah, ini 4/6. Posisinya ada di sini. Ya, jadi lebih dekat ke 6/6. Artinya 4/6 bisa dibulatkan jadi 1. Nah, seperti itu ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Ini 11
ditambah 1, jadi isinya 12. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Ini taksiran terbaik, awas ya. Dari 21 kali 15 adalah, nah seperti tadi, kita bulatkan dulu satu-satu. Ini 21, perintahnya terbaik jadi 20 taksirannya ya. Kemudian yang ini 15, ini jadi 20. Kenapa jadi 20? Ini kan angkanya ada di rentang 59, 5 sampai 9, makanya jadi 20. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu ini tinggal dikalikan saja 20 kali 20. Kita tulis perkaliannya seperti ini biar gampang. Ya. Nah, seperti ini dikalikan 0 kali 0, 0. 0 kali 2, 0 juga. 2 kali 0, 0 juga. 2 kali 2, 4. Nah, ini cara sesuai aturannya. Cara cepatnya, nah 2 kali 2 saja ini 4. Untungnya kan ada 2. Nah, seperti itu. Nah, isinya ini 400. Ya, baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal terakhir ini ya. Ini soal cerita, soal cerita ini. Ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras ini 4 kg, daging 3,5 kg, wortel 3/4 kg, dan kentang 1/2 kg. Taksiran terbaik berat seluruh belanja. Nah, ini yang dimintanya taksiran terbaik ya. Kita tulis dulu kalimat matematikanya biar jelas. Ini 4 kg tadi beras ya, tulis saja 4 ditambah. Kemudian ini ayam 3,5. Nah, tambah lagi wortel 3/4 ya. Tambah lagi ini 1/2. Nah, ya. Kita bulatkan dulu yang belum dibulatkan. Ini 4 sudah. Nah, ini 3,5, lihat angka satuannya, angka per 10-nya, maaf ya. Angka 1/10-nya ini berarti sini jadi 4. Tambah lagi 3/4. Nah, 3/4. Nah, ini kan tadi tulis kembali ya biar jelas. Nah, ini 3/4 posisinya di mana nih? Nah, ya. Nah, ini kan 0, ini 1/4, ini 2/4, ini 3/4, ini 4/4 atau 1 ya. Nah, ini 3/4 posisinya dekat ke 4/4, artinya ini bisa dibulatkan jadi 1 ya. Nah, kemudian ini 2. Nah, ini setengah. Nah, ini setengah ini karena ada di tengah-tengah. Ini kan 1 nih. Ini 0. Ini di sini 1/2, ini 2/2. Nah, kalau ada di tengah-tengah ini aturannya harus dibulatkan ke sini, ke atas ya, artinya dibulatkan ke 2/2 atau 1. Nah, ini artinya 2 dan 1 ini jadi, nah kita tulisnya jadi 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dijumlahkan ya, gampang. 4 tambah 4 8, tambah 1 9, kemudian tambah 3, jadi isinya 12 kilogram ya, 12 kilogram. Nah, itu jawabannya 12 kilogram. Baik, semoga bermanfaat, semoga paham, dan mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan mendapatkan nilai terbaik ya. Jangan lupa subscribe channel Pusat Update RPP, klik tanda like-nya, klik juga tanda loncengnya, dan silakan share di akun medsos agar bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.